dari era Soeharto ke era demokrasi, ya. Jadi saya bikin buku Change itu terjualnya itu lumayan 500.000 seperti itu. Ya. Luar biasa. Kalau dulu kan kita bisa masih bacanya buku cetak ya Pak ya. Ya, betul. Tapi Prof, aku pengen tanya dari channel Prof kan sudah melahirkan postingan 491 video. Wah, saya nangis berapa? Saya lihat kalau ada di channelnya. Itu gimana sih Prof menjaga konsistensinya Prof? Kasih bantu sedikit Prof. Ya, yang penting ya, pertama pasti kita harus punya disiplin karena ini kan terbentuk oleh algoritma. Ya. Jadi kalau kita nggak disiplin, kita sembarangan, algoritmanya jadi kacau. Karena algoritma kan membaca kita. Ya, kita juga harus baca algoritma supaya jangan sampai algoritma menguasai kita. Kita yang mengendalikan algoritma, jadi dibikin konsisten. Tapi kalau nggak bisa pada hari yang sama, pada jam yang sama, hari yang sama, ya jamnya telat sedikit nggak apa-apa. Boleh satu minggu misalnya kita jadi nggak bisa, gitu. Tapi jangan setiap minggu kita begitu. Nah supaya ini selalu punya stok, usahakan punya stok. Gitu. Wah, ini insight yang sangat istimewa ya. Iya. Juga ini, coba deh, posisi kan? Prosesnya udah belum? Konsisten nontonin Iya, betul. Oke Bang, kita langsung aja untuk segmen yang sangat ditunggu-tunggu untuk kita semua yang ada di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Prof juga. Betul. Tapi kita akan undang untuk yang sangat istimewa di hari ini untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung. Boleh dong dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nurul Aditya, Information Conference Manager YouTube Indonesia on the stage. Apa-apa hari ini? Kabar baik. Jadi Mas Nofri akan menemani Prof untuk nanya-nanya di ngobrol santai saya selalu ini ya. Oke, ini kasih bocoran dulu apa yang kita akan obrolkan Mas Nofri sama Prof. Masa depan Indonesia. Kita bikin aja. Oke, Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Oke, selamat datang di acara YouTube kreator parenting terbesar se-Indonesia. Boleh tepuk tangannya semuanya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama tuan rumahnya, Prof. Renal Kasali. Ada yang sebelumnya belum tahu apa Prof. Renal Kasali? Tahu? Nah, kalau sampai beres, kalau nggak tahu bilang. Nanti dites loh, ditanya. Oke, jadi mungkin aku izin bacain sedikit profilnya Prof. Renal Kasali. Prof. Renal Kasali PhD adalah Profesor Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ada yang anak FEB UI? Ada, buset. Oke, saya juga. Jadi saya dulu muridnya Prof. 12 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau di sini profesor itu sebenarnya adalah salah satu pakar transformasi dalam bidang bisnis ya di Indonesia gitu. Beliau juga seorang storyteller, topiknya itu ada di manajemen, change, sama leadership, dan membagikan ilmunya di channel-channel YouTube-nya. Profesor itu sekarang jumlah subscribernya 903.000. Ayo tolong dibantu sampai go play button. Ayo sekarang semuanya subscribe ke channelnya Prof. Renal Kasali biar cepat sampai 1 juta. Jadi Prof. Renal itu kalau menurut penelitian Gemini itu adalah dulunya seorang introvert. Bener Prof? Dulunya seorang introvert. Oh, ya barangkali. Tapi sekarang jadi seorang public speaker yang paling dicari di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Prof. Renal Kasali. Terus tadi udah sempat disenggol juga rumah perubahan ini sebenarnya awalnya tempat beliau menulis, teman-teman. Jadi cuma melahirkan diri untuk menulis buku, bikin rumah perubahan. Dan sekarang punya koleksi itu bukan cuma ratusan, tapi ribuan buku yang sudah terakumulasi dari mungkin masa mudanya sampai sekarang. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya Prof, kita sambil duduk aja. Dulu tidak begini, dulu ngomong seperti ini ditangkap kita, ya susah dulu. Ya hari ini kita memperoleh kemerdekaan berpikir,
berpendapat dan sebagainya. Tapi salah satu persoalan yang kita hadapi hari ini adalah disinformasi dan misinformasi. Ya, jadi yang dikhawatirkan oleh banyak pihak hari ini adalah penyebaran berita-berita palsu, berita yang tidak benar dan sebagainya. Saya sih mengharapkan teman-teman jangan terlibat di sana. Bahkan bantulah meluruskan, bantulah menyampaikan. Kalau misalnya teman-teman bikin tentang produk kesehatan, jangan langsung hanya testimoni sudah langsung ditayangkan. Cek dulu, tanya dulu, gitu kan? Karena itu nyangkut nama baik kita juga, gitu ya. Jadi teman-teman cek dulu. Ya. Kadang-kadang ada yang sebut biji salak bisa mengatasi ini. Itu kan kata yang buat. Gitu. Bagaimana teman-teman cek sudah pantas belum? Jangan sampai kita memberikan harapan palsu dan kemudian akhirnya membuat orang akhirnya jadi menderita, kesulitan karena kita. Jadi harapan saya adalah kemerdekaan ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang bisa kita nikmati dan tidak membuat perpecahan itu satu. Yang kedua, sosial media dan kemerdekaan ini kalau algoritmanya dikuasai orang yang salah, dia bisa mengendalikan kita dan bisa melahirkan pemimpin yang populis. Populis itu dicintai, disukai, didukung, bahkan dia kemudian saking kuatnya bisa memerintahkan pengikutnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Bisa. Nah, menurut saya ini juga berbahaya. Jadi kita harus punya kesadaran ketika kita melihat hal seperti itu, kita juga ya harus mulai menyampaikan yang benar sedikit. Tapi kalau rame-rame kita lakukan, kita akan kuat. Tapi kalau sendiri, kalian dibully. Saya pun juga pernah beberapa kali. Saya ribut di TV saja dengan seseorang, langsung saya bisa tahu orang ini memelihara buzzer. Saya tahu. Karena besok Pak malam itu juga saya sudah diserang oleh ribuan buzzer. Dan bahasanya sama semuanya. Begitu dicek, kita lihat followernya 0, 1, kayak gitu. Malam itu juga kita terima. Sampai hari ini orang yang sakit hati itu masih melakukan serangan pada saya misalnya. Jadi kalau kita sendiri kita nggak bisa, tapi cara terbaik menghadapi mereka ya sudah. Kalau itu serangannya pribadi pada saya diemin aja. Mati sendiri dia kalau saya diemin. Emang enak dicuekin gitu, ya. Jadi sehari ini pun juga ada anak muda konten, bikin beberapa konten itu ngata-ngatain saya, ya. Emang saya mau layani? Enggak lah, saya ini orang tua gitu, ya. Saya ini adalah orang yang menguasai ilmu, jadi saya harus punya wisdom, harus bisa cara. Crisis management. Nah ini topik yang Mas Novel saya minta bicara di UI, crisis management. Karena ketika kita masuk di YouTube, ya salah kita melakukan sesuatu, kita bisa menghadapi krisis itu. Kasusnya sudah dipaparkan Mas Novel di UI pada saat itu, ya. Saya jadi, wah iya benar ya. Ternyata si ini punya krisis, ini punya krisis. Nah, terus hadapinya bagaimana? Itu saya kira kita perlu bijaksana, kita perlu pandai-pandai lah menghadapi krisis. Jangan hanya pandai mengumpulkan viewers, mengumpulkan topik, ya. Tapi kita juga harus bisa mendevelop dan menjaga ketika menghadapi krisis. Mudah-mudahan teman-teman semua survive, ya. Di sini ada yang belum sampai 2 tahun jadi kreator, angkat tangan. Ada? Belum 2 tahun? Wah, belum 2 tahun, udah 10.000 lebih, Pak. Dan tadi suami saya bilang salam untuk Prof. Renal. Jangan pernah berpikir tidak mungkin. Saya jawab tadi ke suami, apa saya bisa ketemu beliau? Kalau saya tuh nonton beliau saja, saya pikir begitu. Tapi Allah memberikan kesempatan bisa bertemu Prof dan mengirimkan salam dari suami saya. Prof, setahu saya, usia saya sekarang udah di atas 50 tahun. YouTuber ini ada 2 macam. Ada yang beradaptasi pada perubahan, ada yang juga membuat perubahan. Saya ingin mendengar dari Profesor, menurut analisa Profesor, sebetulnya YouTuber seperti apa sih yang dia tetap relevan? Karena di usia saya yang 50 tahun, saya juga PNS Prof, jadi saya tuh sekarang di YouTube hanya untuk maintenance supaya channel saya itu tidak hilang gitu saja. Tetapi saya pikir ya ketika bisa ketemu Prof tadi, kenapa saya nggak berpikir juga bahwa saya juga mungkin seperti anak-anak muda bisa 2 juta subscribernya Prof. Luar biasa. Tapi itu lonjakannya saya dengar tadi riwayatnya juga perjuangan tidak mudah. Jadi saya ingin karena Prof pasti sudah sangat banyak makan asam garam katanya ya Prof. Seperti apa sih kami-kami ini yang biar tetap relevan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau mau tampung dulu, Prof?
tampung dulu aja. Tadi ada satu lagi mau nanya. Sorry, mas yang itu duluan, baju putih. Ya, Prof, saya mau nanya, waktu profesor buat YouTube itu kepikiran nggak kalau saya YouTube-nya bakal terkenal atau dan waktu udah terkenal gimana perasaannya, kayak senang atau kaget atau gimana, Prof? Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Ada lagi? Oh, ya. Oh, ya, sini pengaruh semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Novitasari. Saya seorang pengajar guru SD ya, Prof. Kebetulan saya ngajar itu di agak ke dalam gitu ya, terpencil gitu. Jadi saya sebagai seorang guru ingin mengadakan perubahan gitu ya buat anak didik saya juga gitu ya. Dan selama ini alhamdulillah dengan konten-konten saya itu sedikit banyak bisa membantu anak-anak yang selama ini ada yang belum bisa baca gitu ya, ada yang malas nulis, malas apa gitu ya, malas mengerjakan PR gitu. Tapi setelah saya sering membuat video pembelajaran gitu, anak-anak ada apa namanya, lebih semangat untuk belajar gitu, alhamdulillah. Tapi makin kesini ya Prof, karena sekarang sudah mulai ada AI dan segala macam gitu ya, itu untuk konten saya itu jadi agak ini turun gitu viewersnya gitu. Menurut iya, saya kayaknya kalau untuk yang hiburan kayaknya lebih cepat gitu ya, untuk apa orang tuh untuk melihat gitu ya, lebih menarik gitu ya. Tapi kalau video pembelajaran tuh kayak masih gimana gitu, gitu aja. Menurut Prof, bagaimana untuk apa saran untuk saya sebagai seorang guru SD? Terima kasih Prof. Terima kasih Kak. Oke. Pertama, kita harus ikuti perkembangan zaman, ya. Harus pakai AI hari ini untuk bertanya pada macam-macam tuh, jangan hanya pakai satu. Saya pakai 5 itu, ya, pakai Gemini juga, pakai semua saya pakai begitu. Lama saya pakai, ChatGPT juga saya pakai. Ada 5, ya, ada yang berbayar, ada yang free, ya. Saya lakukan begitu. Saya tanya, kadang-kadang saya ajukan pertanyaan provoking gitu, ya. Sesuatu yang belum ada atau yang sudah ada, saya tanya di balik itu apa. Dia kasih jawaban, saya tanya lagi, saya cek ke tempat yang lain, jawabannya beda. Kenapa berbeda? Saya tanya, kamu jawabannya berbeda nih. Saya bilang begitu. Saya dapatnya begini. Kenapa? Argumentasi kamu apa? Saya tanya begitu. Itu diberikan jawaban, gitu ya. Nah, saya cek terus. Kalau ada linknya, saya buka linknya. Kita ikuti perkembangan zaman dan saya datengin orangnya. Saya gunakan podcast saya itu untuk mendatangi expert, ahli sih. Kemudian saya bisa diceritakan karena dia yang praktek di situ, dia yang jelaskan di situ. Saya ngomongnya mulai dari stem cell, bayangkan coba. Dan sebulan yang lalu saya stem cell, ya, dan itu tidak murah begitu. Tapi karena punya channel, saya bisa barter, ya. Saya bisa barter, ya. Terus kemudian saya dari stem cell sampai kemudian soal travel, sampai ekonomi yang terbaru, sampai masalah politik ketika itu pada waktu terjadi pilpres, semua orang perhatian ke situ, jadi saya bikin intrik namanya, ya. Nah, jadi saya tetap mengikuti perkembangan saya dan otak saya harus terbuka. Kita ini bukan lovers, bukan haters yang lagi bertarung hari ini, ya. Hari ini kan bertarung tuh lovers sama haters gitu. Kita adalah orang yang rasional. Otak kita seperti parasut, baru bekerja kalau dia terbuka gitu kan. Jadi saya terbuka, saya ikuti. Jadi ketika saya punya pre-assumption tentang sesuatu, saya menyalahkan tentang keadaan, saya undang orang dan kemudian saya dapat jawaban yang berbeda, saya cek jawabannya, akhirnya saya dapat lagi kan yang baru dan kita jadi tambah pinter gitu. Tapi kalau kita bertindak sebagai orang yang haters atau lovers, jadi tumpul kita. Jadilah orang yang rasional. Jadi itu cara pertanyakan. Ya, skeptis kalau istilahnya Mas Tober itu ya, skeptis separuh mempertanyakan, bener apa enggak? Ya, otak kita harus kita kosongkan, jangan kita merasa diri kita paling pinter. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang kedua. Pertanyaan kedua nih, kaget nggak waktu tiba-tiba viral? Oh, viral, tiba-tiba viral.
ya tentu terkejut karena kadang-kadang topik yang kita anggap nggak penting itu malah meledak. Yang nonton pada saat itu saya viewersnya masih berapa ratus ribu, 200 ribu, 200 ribu kalau nggak salah. Tiba-tiba penonton saya 3 juta orang ya. Yang temanya masih ingat barangkali teman-teman, flexing. Flexing itu pertama kali saya yang angkat itu, tema flexing itu ya. Dan saya menjerumuskan itu yang namanya Indra Ken sama Dodi Salmanan itu ke penjara, saya jerumuskan. Jadi saya ceritakan pada publik dan polisi datang ke tempat saya menanyakan. Saya bilang itu sudah pasti penipuan, saya bilang. Jadi orang kaya dengan orang yang ingin menunjukkan dirinya kaya, dan itu digunakan untuk memancing orang bahwa seakan-akan dia bisa dapat kekayaan. Pasti ini bohong, saya bilang. Trading itu pengertiannya nggak begitu, saya jelaskan. Dan itu flexing. Nah, sudah sampai itu satu persatu itu kena itu begitu ya. Semua ya. Kebuka semua begitu. Tapi saya nggak nyangka yang nonton 3 juta orang pada saat itu. Kaget Pak pasti ya. Tapi apakah saya kemudian jadi jumawa? Saya ini sudah jadi penulis di harian Kompas selama lebih dari 20 tahun. Dan tulisan saya sudah ditaruh di harian Kompas itu di zaman Kompas Jaya, itu di halaman depan. Ya, tulisan saya yang di Kompas itu. Saya moderator diskusi panel ahli ekonominya Kompas. Dulu kalau udah masuk Kompas itu mayoritas orang itu baca. Jadi orang tahu kita. Saya sudah punya program TV sejak zaman 98 waktu saya baru pulang tahun 2000 itu saya bikin program TV. Co-host saya saat itu orang yang belum dikenal, namanya Fanny Rose. Ya, Fanny Rose tadinya adalah host acara olahraga. Jadi tangannya tuh masih kalau ngomong tuh masih seperti motivator, tangannya begini dan sebagainya. Kemudian saya latih supaya dia bisa jadi pembawa acara host yang lebih soft gitu. Yang pernah jadi co-host saya itu Fanny Rose, Dewi Lestari, ya, itu siapa lagi? Ada beberapa orang gitu. Dian Sastro juga pernah menjadi dengan saya begitu ya. Saya bintang iklan tolak angin, kalian tahu itu barangkali, gitu kan ya. Dan dulu saya dengan Sofia Lacuba itu tahun berapa sih? 2000 tuh saya dengan Sofia Lacuba ya. Sekarang aja masih cantik dia, ya kan? Dulu apalagi begitu. Jadi saya 25 tahun dengan tolak angin begitu. Jadi saya tidak merasa sebagai orang baru begitu ya. Tapi saya merasa perlu menyesuaikan. Sukses. Terus terang menjangkau Gen Z. Sukses. Ya, mungkin sebagian kalian juga saya nggak kenal saya. Ya, yang muda-muda saya harus step by step. Kenal sama saya gitu ya kan. Cepat naik, cepat turun, pegang omonganku. Ya, karena ini bagaimana kita. Nah, kenapa saya masuk sampai ke YouTuber tadi yang saya menceritakan adalah karena gini. Kalau nggak saya nggak relevan, kalau nggak saya hilang. Kalau dulu saya nulis di Kompas, saya langsung ditelepon oleh orang-orang. Ya, terus pada saat itu Kompas jadi sumber berita utama. Sumber berita utama untuk seluruh orang Indonesia. Ya. Setelah itu saya pindah ke kompas.com karena saya bisa baca lihat, oh yang nonton 500.000 hari ini. Saya bisa lihat ada angkanya waktu itu. Tapi setelah itu gak ada lagi orang yang komentar yang ini. Lama-lama saya bilang hilang nih gua. Ya. Kalau hilang, teman-teman, kita semua tuh memerlukan galeri ya. Kalau Anda jadi pelukis, jangan jadi pelukis pinggir jalan. Pelukis pinggir jalan itu tergantung pada orang lewat di situ. Ya, apa artinya? Kalau bekerja, jangan jadi karyawan biasa. Harus punya galeri. Galeri itu media, kayak YouTube ini kan galeri. Galeri. Kalau lukisan seseorang pelukis kaki lima seperti almarhum Afandi dulu dia pikul. Di Ubud itu bawa pikulan lukisan. Tapi setelah lukisannya ada di galeri, itu harganya miliaran rupiah itu. Ya, dibicarakan orang, ada kuratornya dan sebagainya. Inilah yang kalian bangun, kalian bikin galeri. Kalau kalian sudah jadi dokter yang ada di galeri, guru yang di galeri, harga kalian beda, value kalian beda, pengaruh kalian beda, power kalian akan beda. Ya, happiness kalian akan lain. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan impact. Bisa menimbulkan impact. Karena enak kan? Ya, impactnya dapat, happinessnya dapat, komentar orang kita dapat, tapi rezeki juga dapat begitu. Kan bagus itu secara kesatuan, ya. Jadi tidak berdiri. Jadi saya kira itu. Ya, nanti kalau untuk pertanyaan kakaknya yang nomor 3, ya mungkin itu emang harus masalah attention grabbing-nya gitu ya. Karena kan kita berada di bisnis media ya, entertainment gitu. Tentu saja orang
datang ke YouTube pengen nonton sesuatu yang mereka suka, yang mereka enjoy gitu. Jadi mungkin yang harus coba diobrolin sama teman-teman kreator yang lain, gimana sih cara bikin konten gue jadi menarik, tetap berdampak tapi menarik. Nah itu kuncinya teman-teman ya. Emang nggak semua orang dari mana bisa ambil gitu. Sorry, dari Tegal ini dari mana? Karena waktunya udah habis. Boleh teman-temannya untuk propernya. Terima kasih teman-teman semua. Iya, terima kasih banyak Prof. Sudah mau. Juga saya terima kasih pada tim YouTube ya telah bekerja sama dengan Rumah Perubahan. Berapa di antara teman-teman yang pertama kali ke Jakarta SKP ke Rumah Perubahan? Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, main lagi di sini ya. Dan kalian juga bebas bikin konten anytime di sini ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelum Profesor Salam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel QD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam, salam, salam.